Luar biasa, tadi berulang-ulang kali katakan Yesus, Yesus, kau berarti bagiku, engkau segalanya bagiku. Bahkan katakan seperti rusa yang rindu air sungai. Tentu saja dia butuh air sungai untuk hidup. Ya, biarlah kita semua benar memandang Tuhan seperti kita membutuhkan air di dalam hidup kita. Kalau tanpa air kita tidak bisa hidup. Saudara-saudara, Yesus ini bukan saja siapa dia, sering kita selalu ini, tetapi apa yang dia lakukan itu yang harus kita pelajari. Di dalam Yohanes 14 ayat 7, ya, kita ada ini sebagian yang saya ingin katakan supaya membuat kita makin percaya siapakah Yesus. Jadi kalau kita angkat tangan, kita memuji dia, kita bersyukur kepada dia, makin memperoleh arti yang sebenarnya. Ya, ini ayat ini ya, ayat kata Filipus, Yohanes 14 ayat 7. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, ini kepada Filipus yang bertanya, salah satu muridnya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ini Filipus salah satu murid. Sesudah Thomas bertanya, jalan itu kemana, jalannya itu di mana, dan Tuhan Yesus katakan, akulah jalan, kehidupan, dan kebenaran dan kehidupan. Saudara-saudara, dan Filipus juga ikut tanya, Tuhan, tunjukkan aku, tunjukkan kepada kami, ya Bapa itu. Ya, kami telah melihat kamu sebagai manusia yang berjalan dengan kami selama 3 tahun, tapi kami belum mengenal Bapa. Jawab Tuhan Yesus ini menjadi pegangan di dalam hidup kita. Ya, Tuhan Yesus berkata apa tadi? Ya, katakan, telah sekian lama aku bersama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan itu kepada kami. Berarti saat kita mengenal Yesus, saat kita percaya kepada Yesus, sebenarnya kita mengenal siapa Bapa. Karena Yesus itu adalah Tuhan yang dalam manusia kita seperti biasa. Luar biasa sekali, bukan? Coba kalau Tuhan hanya datang bagaikan malaikat yang secara roh, mungkin kita sulit sekali untuk menyesuaikan diri atau menerima dia. Ya, katakanlah begini, kalau kita ingin bicara dengan semut, kita pakai manusia, bahasa apapun, dia tidak mengerti. Tapi kalau kita ingin dia mengerti siapa kita, kita harus jadi semut supaya bisa bicara dengan dia. Nah, ini saya ingin bagikan terus tentang Tuhan Yesus supaya kita makin mengenal dia dengan benar. Karena di Efesus kemarin lalu kita sudah baca bahwa Tuhan menghendaki kita mengenal dia secara benar. Kenapa saya harus katakan ini? Kita harus benar-benar memperbaiki konsep kita yang datang dari sekolah minggu, datang dari pengajaran yang salah. Siapakah Yesus itu? Oleh karena itu kita harus mengenal dia dengan benar. Kita tetap rindu untuk belajar dari situ, amin. Saudara-saudara,
Tuhan Yesus itu bukan saja siapa Dia yang tadi kita nyatakan, dan apa yang telah Dia lakukan, khususnya menerima orang-orang yang berdosa. Ya, ada seorang wanita di tepi sumur, ya itu ditolak oleh semua orang, tetapi Tuhan Yesus datang mencari dia, menyelamatkan dia. Bukankah itu Tuhan yang kita percaya? Ini Tuhan yang luar biasa. Tadi seperti sini sudah, Tuhan kita luar biasa. Memang luar biasa, tidak ada seperti manusia siapapun seperti Dia. Amin. Karena kesatu Dia datang dari surga aja sudah luar biasa, tapi yang Dia kerjakan di muka bumi ini tidak pernah ada satu manusia lakukan. Oleh karena itu makin kita mengagumi Dia, makin indah hidup kita, saudara-saudara. Oleh karena itu bukan saja apa yang Dia lakukan, seperti demikian Dia mati berkorban untuk kita. Belum tentu ada presiden siapapun yang ada di muka bumi ini yang rela mati untuk kita. Kalau presiden makan uang mungkin banyak, tapi kalau yang berkorban untuk kita tuh hampir nggak ada kisahnya. Mungkin salah satu hanya Nelson Mandela yang ada di South Africa, rela di penjara 27 tahun membela orang-orang kulit hitam, masuk penjara, tapi waktu dia keluar dia jadi presiden. Ya, di Timur-Timur juga ada satu namanya Sanana Gusmao. Kalau saudara tahu, ya, dia rela berperang selama 20 tahun. Ditangkap oleh pemerintah Indonesia, masuk di Cibinong. Habis itu dia keluar, dia pulang, dia jadi presiden dan perdana menteri Timur-Timur. Meskipun negara kecil, tapi dia jadi bapaknya orang Timur-Timur. Nah, hari ini kita harus lihat Tuhan Yesus bukan saja Dia, siapa Dia, apa yang dilakukan, dan pengorbanannya yang luar biasa. Ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita belajar hari ini khotbah dari Tuhan Yesus yang disebut khotbah di atas bukit. Ya, dan khotbah itu adalah khotbah yang sampai sekarang merupakan khotbah yang terindah di muka alam semesta ini. Tidak ada orang yang bisa berkhotbah, dan saat ini mungkin berjuta-juta orang di dunia sedang mengikuti belajar khotbah ini. Mari kita baca di Matius 5 ayat 48. Kita semua konsentrasi, oke? Siap? Kalau nonton TikTok berjam-jam tidak ngantuk, tapi kalau di sini ngantuk salah siapa kira-kira? Oke, ayat 48. Satu ini menjadi topik pembicaraan kita. Ayat 48. Karena itu, sama-sama kita baca. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Wow, ini sesuatu yang bagi kita tidak mungkin bagi banyak orang punya pendapat. Karena dia di sini katakan haruslah kamu sempurna. Dan Tuhan Yesus tidak mungkin menyuruh orang bisa sempurna kalau orang tidak mungkin bisa sempurna. Berarti cara berpikir kita, cara hidup kita yang harus dirubah. Karena kita selalu katakan, oh saya tidak sempurna. Ya, itu bisa benar, bagus kalau jujur. Tapi kebanyakan itu hanya menjadi alasan. Jadi sudah habis marah orang, terus Pak Pendeta tegur dia, Pak Pendeta saya juga tidak sempurna, gitu. Itu alasan. Benar gak? Oleh karena itu di Tuhan Yesus katakan haruslah kamu sempurna. Itu merupakan satu standar yang Tuhan inginkan orang-orang yang mengikutinya itu bisa sempurna, harus sempurna. Jangan katakan saya tidak bisa sempurna. Yang dimaksudkan sempurna di sini ini
Bukan berarti pakai baju putih tiap hari jalan sini. Bukan itu. Yang Tuhan maksudkan nanti kita akan ketemukan bahwa kita pun sanggup melakukannya dengan kekuatan Tuhan. Jadi sekarang yang ini dulu. Tuhan Yesus, saya juga taruh tangan di dada dulu, kita berdoa. Tuhan Yesus, saya juga mau belajar agar saya bisa sempurna. Amin. Nah, hari ini kita akan lihat yang dimaksudkan Bapa itu sempurna, benar. Tapi kita harus, berarti kita itu punya satu patokan. Bapa itu sempurna dan kita anak-anaknya harus sempurna. Amin. Di dalam hubungan suami istri pun mungkin dulu tidak sempurna, tapi sesudah dengar firman Tuhan ini akan jadi sempurna. Amin. Kemarin ada seminar, Pendeta Edi Logam katakan bahwa kalau kita setiap hari dengar suara Tuhan, perkataan kita itu akan beda terhadap istri kita atau suami kita. Amin. Bukan lagi emosi yang muncul, tapi hikmat yang muncul dari sorga. Kata-kata rohan, Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita. Dan kata-kata itu akan bagus, ciamik, dan akan membangun istri kita atau suami kita. Amin. Ingat, tanpa kita sadari, yang paling banyak menyakiti kita adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Kita aminkan itu? Karena apa? Kalau orang tetangga bilang kita, paling satu kali kita tidak ketemu lagi. Tapi kalau suami yang bilang, aduh, suruh dia pergi tidur di kamar lain, baru masalah. Kalau tidak tidur, baru masalah. Benar kan? Jadi memang sulit, harus belajar terima. Tapi selalu kita hidup itu dengan banyak hal-hal yang sakit di dalam hidup ini. Tapi puji Tuhan, hari ini setiap kita akan mengalami satu perubahan, transformasi hidup. Sehingga kata-kata kita adalah kata-kata yang membangun, menguatkan, menghibur. Bukan kata judgmental, menurunkan, membuat kita lemah, tetapi membangun hidup kita. Amin. Jadi hari ini sudah siap untuk belajar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus agar kita sempurna. Kita akan sama-sama baca ayat 38 sampai ayat 47. 38. Ya, tadi pasal 5 saya baca ayat yang pertama, saudara baca yang berikutnya, ayat gantian. Kenapa saya selalu minta untuk kita ini? Kenapa? Supaya jangan tidur di gereja. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. 1, 2, 3. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, jangan menolak orang yang meminjam daripadamu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut juga berbuat demikian?
keluarga aman, persaudaraan aman, di gereja aman. Saudara-saudara, ini kamu telah mendengar ayat 48, firman Tuhan yang kamu dengar, firman ini tercatat di dalam kitab Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saudara perhatikan, orang Israel sampai sekarang yang masih pegang pengajaran Taurat bukan Tuhan Yesus punya. Kalau diserang Iran, dia akan tembak lagi. Tidak pernah akan dia beri. Diserang Hezbollah, dia akan tembak di Lebanon. Dia akan kerjakan semua. Karena apa? Itu hukumnya dia. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Waktu orang-orang Hamas membunuh 1.000 orang lebih yang pada waktu 7 Oktober tahun 2023, itu dia balas. Dan balasnya lebih keras. Orang Gaza sudah meninggal mungkin 70.000 orang. Dia tidak akan berhenti sampai habis. Itulah ini. Tapi Tuhan Yesus katakan ini yang beda, ini yang benar, dan ini yang sempurna di mata Tuhan. Ya, seperti Bapa yang sempurna. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepada engkau. Jangan. Orang mau berbuat jahat kepada kita, kita jangan berbuat balas jahat. Bisa terima ini? Sulit. Mertua baru ngomong sedikit, kita sudah balasnya 5 kata. Enggak, di sini baik-baik. Firman katakan, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, beri juga kepadanya pipi kirimu. Mari sini orang. Siapa yang mau jadi contoh? Benar ya? Khotbah Tuhan Yesus ini sebagai manusia tidak mungkin. Karena kita semua sudah alami. Orang baru mau mukul kita gini, kita sudah balas berapa kali. Mungkin tidak dengan tangan, tapi mulut kita, hati kita sudah benci habis. Benar nggak? Oleh karena itu, di sini yang hanya bisa itu kecuali Tuhan Yesus, dan Dia memberikan kita teladan. Kalau Dia dapat melakukan, kita pun dapat melakukan dengan kuasa Roh Kudus. Saya berikan contoh. Pada waktu saya terima Tuhan Yesus tahun 78, semangatnya berkobar-kobar karena saya melihat perubahan dalam hidup saya. Saya bekerja sebagai kepala gudang kacang tanah di Jalan Bolodewo di Surabaya sama Nyemplungan di Surabaya. Saya kerja, mungkin sudah ada yang dengar, saya kerja jadi kepala gudang. Ini tahun 78. Mulai dari itu permulaan 78 sampai saya ke sini, ya saya kerja di situ. Dan pada waktu itu dalam perjalanan saya terima Tuhan Yesus. Tiap hari saya ngomong dengan dengan mandor gudang. Di sana ada mandor, ada kuli-kuli yang pikul-pikul. Ya di sana pikul ya, naik truk turun, aku di gudang, mereka pikul. Tapi nanti gaji kita kasihkan ke mandor, nanti baru bagi antara mereka. Nah saya kepalanya di situ. Tapi waktu sesudah saya terima Tuhan Yesus, saya ngomong dengan mereka Tuhan Yesus terus. Saya nggak punya pengertian bahwa ini orang-orang yang anti Tuhan Yesus, orang Madura, Islam lagi. Dan di situ ada gangster yang melindungi mereka. Gangster itu preman. Jadi saya omong-omong terus tiap kali saya ini Tuhan Yesus baik. Wah Tuhan Yesus, pokoknya saya ngomong Tuhan Yesus berbulan-bulan. Tahu-tahu datang beberapa orang, minimal 8 orang. Semuanya punya celurit dan pisau. Datang ke di depan itu ada kayak meja, bukan kantor sih, meja itu bagian tulis. Datang sini, mereka pakai cara bahwa mereka ingin minta saya uang untuk menjadi pelindung juga bagi diri. Saya
Saya bilang ini uang yang dikasih bos saya tiap hari itu untuk bayar kuli. Dia bilang kamu melawan lah. Langsung kepala dia itu ambil celurit. Celurit itu saya kasih tahu tajam. Dan bentuk dia tuh ngeri gini ya. Nah, dia mau begini sama saya, terus dia balik begini, kena kepala saya. Tengah-tengah dibakok ini. Saudara pernah potong kelapa itu nggak tahu? Bunyinya kayak gitu. Dia coba celurit saya bukan yang tajamnya, tapi yang tumpulnya. Saya kena begitu, saya tahu bunyinya keras, saya langsung mundur. Saya masih muda namanya. Ambil itu cucuk, kalau orang yang cucuk karung itu untuk bisa lihat apa yang dalam karung itu. Saya ambil, saya mau balas, terus untuk manggil ini bilang kamu di sini nanti cucuk karena 8 semua pakai pisau potong saya. Saya nggak apa-apa. Saya pada waktu itu tidak sadar bahwa saya punya kepala ini damage. Akibat karena damage Tuhan pakai. Saudara tahu nggak? Ini di sini setiap kali saya pegang itu bekas itu dia punya ininya, tidak pecah. Ya, tapi sesudah itu setiap hari saya pusing. Setiap hari saya kerja itu saya pusing gini. Cuma saya tidak pergi ke dokter, saya nggak apa, karena mungkin ada pembekuan darah di situ. Saya tidak ada uang juga pergi, jadi saya gini aja setiap hari. Sampai satu waktu ada KKR. Zaman itu saya ikut berdoa. Siapa yang punya sakit, saya lumpang tangan. Dan pada waktu itu hilang. Padahal tiap hari saya sakit, tapi saya diam. Saya nggak mau kasih tahu mama saya karena nanti disuruh berhentikan. Tapi waktu itu bos saya dengar dari mandor bahwa apa yang terjadi, langsung bilang kamu jangan kerja di gudang itu lagi. Kamu kerja sekarang bagian ke bank, store uang aja. Store uang ini kan. Tiap hari uang masuk saya ke bank. Dan daerah situ nggak terlalu jauh ke bank dari Surabaya, Kembang Jepun, itu banyak bank ya di Jalan Asia Afrika. Nah saudara, pada waktu kena dengan saya ini, saya sebagai manusia, saya merencanakan membunuh mereka. Membunuhnya apa? Saya tinggal sering di Kedodo, ada kenalan dengan seorang KKO. Saya meminta pinjam senjatanya. Saya tahu mereka duduk di mana juga mereka suka ngopi gitu di warung-warung. Saya bilang kamu duduk situ, saya pakai sepeda motor, saya tembak kamu semua, terus saya lari ke timur. Karena saya mungkin baru 2 tahun lebih dari timur, jadi masih tahu. Tapi Roh Kudus itu bilang ampuni mereka. Saya kirim message dari ini dengan melalui mandor, yaitu gangster. Saya bilang saya mengampuni mereka. Ya, habis itu tidak ada kata-kata. Pas nggak lama tahun 79 saya ke Australia. Di Surabaya ada baru buka namanya Holland Bakery di Jalan Kaliasin, kalau saudara tahu. Saya beli cukup beberapa kotak, saya bawa ke mereka, saya kasihkan mereka. Terus habis itu saya tidak ketemu lagi. Saya bilang saya mengampuni dengan memberi kamu ini roti ini. Dan di situ Tuhan campur tangan dalam hidup saya. Ya, saya dapat visa ke Australia. Puji Tuhan. Ini ada Yeni Hatumale, mamanya yang bantu urus dengan saya. Jadi saya teman baik dari kita jadi pendeta. Tante Kilok datang di gereja kita juga mulai dulu sebelum meninggal. Ya, jadi saudara-saudara, saya rasakan sendiri bagaimana Tuhan itu menyuruh saya untuk mengampuni. Siapa bisa kalau dipotong kepala gitu terus mau diam, apalagi kita anak muda. Mau balas kan, tapi Tuhan katakan jangan. Ini ayat yang Tuhan bilang, kalau orang pipi kananmu kamu kasihkan. Saya belajar untuk itu. Karena waktu itu saya baru ikut Tuhan, tapi ayat ini banyak sudah saya hafal. Saudara begitu nggak? Sudah 20 tahun itu Tuhan itu hafal berapa ayat? Alasannya, aku sudah tua. Udah gak ingat lagi, jangan, masih bisa. Kalau ada kemauan masih bisa. Oleh karena itu saudara-saudara, ayat ini dengan kekuatan Tuhan dia sanggup. Kita
semua tidak ada. Apalagi kalau sakit hatinya begitu berat, kita dirusak namanya atau apa, kebanyakan manusia tidak mau. Tapi kalau Tuhan mau, kita dapat mampu melakukannya. Jadi di sini diajarkan lagi kepada orang yang hendak mengadukan engkau, mengini bajumu, serahkan juga jubahmu. Ada yang ini toh, baju itu punyaku, kenapa kamu ambil ini baju ini? Tapi Tuhan Yesus katakan, kasih jubah ini, jas ini, kasih. Ini kan lebih mahal dari di sini kan. Oleh karena itu, ini yang Tuhan inginkan kita lakukan. Belum apa-apa bilang dulu sudah. Kalau dengan kekuatan kita sendiri tidak mungkin. Tapi kita bilang, Tuhan, saya mau, kuatkan saya. Kita punya kekuatan untuk melakukan. Di dunia ini kenapa peperangan, permusuhan, baru partnership broken. Saudara perhatikan, di sini ini ada partner yang orang Indonesia yang grup paling besar, yang bangun Crown. Iwan Sunita sama Paul Satrio. Yang satu dia ikut Tuhan Yesus dan melayani Tuhan Iwan. Yang satunya kepalanya orang Buddha. Wow. Saya dari pertama udah kenal mereka karena kita dulu pernah sama-sama. Jadi saya bilang ini tidak mudah. Kenapa? Kalau ada masalah jalan keluarnya bagaimana? Yang satu pakai caranya. Kalau yang Iwan pasti kalau dia datang ke saya dia suka datang ke saya bilang ampuni, jangan cari gara-gara. Tapi sekarang hancur partnership. Selama 30 tahun partner loh, hancur begitu aja. Bermusuhan, anak-anak juga ikut. Iya, anak-anak mereka jadi ikut. Jelek sekali kalau bermusuhan. Tapi puji syukur, biarlah mereka pisah. Tapi asal masing-masing tidak usah mengatai satu sama yang lain, jalan masing-masing. Biarlah Iwan punya berkat sendiri dari Tuhan, Paul punya hikmat sendiri dari Tuhan. Saudara-saudara, di muka bumi ini saya bolak-balik ketemu. Sudah kita dua ini dipanggil bolak-balik bermusuhan masalah warisan. Ingat loh, yang kaya hati-hati loh di sini. Bikin jelas itu harta tulis di mana. Karena kita punya teman ada beberapa gara-gara warisan saling tuntut. Dan tuntutnya ini terakhir yang satu yang meninggal pada waktu COVID. Ya, om sama keponakan bermusuhan, bawa ke pengadilan. Bawa sampai barister QC itu yang lawyer yang paling tinggi, QC, Queen Counsel namanya, bukan solicitor biasa. Itu 1 jam habis itu ribuan dolar. Saya dengan Ibu Ruth saya harus masuk dua-dua. Saya bantu untuk mereka menyelesaikan. Stop, tidak boleh bermusuhan, bikin selesai. Akhirnya stop bayar lawyer karena uang yang diperinikan beberapa juta dolar, tapi bisa habis itu jutaan dolar. Lawyer, oleh karena itu setiap kali ada masalah jangan pergi ini ya lawyer ya. Kalau di Indonesia bukan itu, jangan pergi ke lawyer, jangan ke polisi, jangan ke jaksa atau pengadilan. Karena kalau kamu kehilangan ayam kamu lapor di sana, kamu punya kambing juga ini. Benar nggak di sana? Oleh karena itu, pernah dengar itu jaksa muda baru-baru ini ditangkap ada berapa 70 km atau berapa? Bayangkan di Indonesia. Nah ini boleh kasih tahu, saya senang kalau ini sampai ke Prabowo. Ya, saya selalu bilang bahwa kita ini kalau orang itu ya mengingini jubah kita, baju kita kasih. Kalau Tuhan Yesus katakan kalau orang memaksa kamu untuk jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Kenapa kok Tuhan Yesus katakan itu? Karena itu menunjukkan
kepada Tuhan tidak mungkin. Kenapa kamu suruh aku jalan 1 mil? Benar nggak? Tapi kalau kita dengan sabar kita jalankan. Ini omset terlalu gampang begini, nanti kita dipakai orang, kita digunakan, dipaksa orang. Saya hanya ingin katakan, kalau kita jalankan dengan kekuatan Tuhan, Dia juga yang akan menolong kita. Amin. Dia menolong. Bahkan belum ada orang mau bikin kita, Dia sudah usir keluar. Di firman Tuhan itu, malaikat itu disuruh untuk melindungi orang-orang yang percaya. Yang dituduh di apapun, baru mereka mau lakukan, mereka sudah usir itu orang-orang keluar atau pukul orang-orang keluar. Karena kita, firman Tuhan katakan, kita ada Tuhan, ada Roh Kudus, ada firman, ada malaikat Tuhan, dan ada persaudaraan yang bisa saling menolong. Luar biasa bukan? Oleh karena itu jangan bilang, oh itu tidak mungkin. Karena kalau orang paksa kita untuk jalan 1 mil, kita jalan 2 mil, itu akan menjamah orang itu. Di Roma 12, kalau orang berbuat jahat kepada kamu, kamu berbuat baik. Itu bagaikan kamu menaruh bara di atas kepalanya, dan dia akan sadar. Ingat, dunia ini semua sudah terlalu banyak yang kosong, kotor, segala macam. Tapi kita harus berbeda. Kita punya gaya hidup berbeda, gaya bahasa berbeda, cara kita memperlakukan sesama berbeda, dan bagaimana Tuhan itu lebih makin berbeda dalam hidup kita. Itu adalah kesaksian yang benar. Rindukah kita hidup dalam perkataan Tuhan Yesus? Ingat loh, siapa bilang tidak mungkin? Mungkin dengan kekuatan Roh Kudus. Ayat yang ini katakan, ayat 43 katakan begini. Ayat 42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, janganlah kamu menolak orang yang meminjam daripadamu. Saudara, belum tahu ya, itu satu tukang pinjam tapi tidak pernah kembali uang. Benar nggak? Kita biasanya tidak mau begitu kan? Jadi kita tidak mau jadi korban. Tapi saya ingin katakan, kalau itu Tuhan masih izinkan di dalam hidup kita, berarti Tuhan sedang membentuk kita. Apakah uang itu lebih penting dari firman Tuhan, ataukah firman Tuhan lebih penting di dalam hidup kita? Kita itu perlu bijaksana. Karena Pak, ada satu anak datang ke saya, Om Sam, nenek saya sakit. Kenapa? Oh, saya mau kirim dia uang ke Indonesia. Kenapa? Karena dia sakit, Om. Padahal dia sedang omong kosong. Pada uang yang dia terima dari orang tuanya sekolah di sini habis di Star City, di judi. Nah, kalau kayak gitu jangan kasih pinjam, oke? Tapi kalau orang benar-benar butuh makan, butuh pertolongan, firman Tuhan katakan apa? Tolong. Amin. Ya, yang jadi begitu jangan. Ya, dia ngomong kosong sama saya. Padahal orang tuanya yang punya daily bread apa? Daily bread yang kafe yang di Indonesia yang lumayan banyak itu. Dia di sini kirim sekolah, di sini sudah judi habis. Jadi kita pinjam sama kita, papanya titip kita di gereja, tapi akhirnya uangnya habis judi. Jadi dia bohong bahwa omanya sakit. Saya tahu nggak mungkin dari sini dia itu dia mau pakai untuk berjudi. Nah kalau gitu kita tidak kasih. Tapi kalau orang butuh pertolongan, kita tolong. Amin. Kalau dia minta pinjam, begini, saya punya rahasia. Kalau orang minta pinjam kepada saya selalu bilang begini, ini saja yang saya mampu berikan. Berikan, bukan pinjam. Ya, saya berikan kepada kamu. Itu saja. Mending begitu daripada pinjam, nanti kita minta kembali dia lebih galak dari kita. Benar kan? Benar nggak? Oleh karena itu, kalau ada apa-apa, kita hanya perlu apa? Kita hanya perlu apa? Hikmat di dalam semua keadaan. Ini bagian yang kedua, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Di kitab Imamat kata benar, kasihilah sesama manusia tapi benci musuh.
Itu sesuatu yang natural. Kita kasih orang yang kasih kita dan membenci musuh, bukan? Itu normal kan? Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow. Jadi kalau ada yang bikin sakit hati kita, apa kira-kira? Baru bikin sakit hati loh, belum musuh loh, hanya baru sakit hati. Firman Tuhan katakan kita harus berdoa. Kita harus kasih. Amin. 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 Kita ingin diberkati Tuhan, bukan? Ingin diterima di surga, bukan? Kalau ini aja nggak mau jalankan, mana bisa? Iya, benar kan? Benar itu padanya. Karena banyak orang bilang aku percaya, tapi apa yang diajarkan Tuhan Yesus tidak sesuai. Minggu lalu sudah banyak berbicara Tuhan Yesus yang benar itu bagaimana? Tuhan Yesus yang benar itu buktinya dicuci kaki murid-murid, berarti dia rendah hati. Benar nggak? Kita coba suruh cuci kaki, apalagi menantu yang bikin sakit hati. Benar nggak? Ya, menantu yang bikin sakit, cuci kaki. Of the Weaver, tak mungkin. Oke, mudah ya. Siapa pikir tahu Om Dwi yang cepat melakukan? Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Ya, anak-anak Bapa yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, yang menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Itulah standarnya. Bapak mengajarkan itu kepada kita. Kenapa? Ingat, dosa itu sejak manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka manusia ini dikuasai oleh dosa. Anak mereka bernama Kain membunuh adik. Kenapa? Karena dosa yang ada itu membuat dia marah, dia iri hati. Kenapa persembahan adikku diterima, sedangkan aku punya tidak diterima? Ya, itu bisa terjadi. Siapa bilang orang pendeta tidak saya berjealous? Pendeta bisa jealous. Wih, yang sana, wih hebat sekali ya, gerejanya tambah maju. Gua punya kok nggak jalan-jalan gitu. Ini hati pada manusia, benar kan? Hati-hati. Oleh karena itu kita semua Pak Pendeta aja tahu bahwa kita manusia ini harus terus dipimpin oleh Roh. Kalau Roh Kudus, kalau enggak kedagingan timbul iri hati, amarah dan macam-macam perbuatan. Ya, karena itu demikian. Ya, itu ayat ini. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, orang apa upahmu? Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tidak ada guna. Atau maksudnya itu normal, biasa aja. Tapi waktu kita mengasihi orang yang memusuhi kita, itu baru namanya luar biasa. Seperti Bapak kita yang luar biasa itu. Ya, dan apa bedanya kalau hanya memungut cukai? Memungut cukai itu di sana itu dimusuhin. Kenapa? Itu preman pakai tentara Romawi punya sil untuk dapat uang, tapi separuhnya masuk di kantongnya dia. Benar kan? Itu namanya pemungut cukai. Dan Tuhan Yesus punya satu murid namanya apa? Matius. Matius itu dasarnya pemungut cukai. Waktu dia dipanggil, dia tinggalkan langsung mejanya dan dia pergi untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Nah ini, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Di sini memang kita musuh itu tidak ada yang berani main kasar. Kenapa? Ada hukum, polisi tangkap, benar nggak?
tapi hati itu polisi nggak bisa tangkap. Waktu masuk gereja terus kelihatan dia ada senyum begini langsung. Biasa tuh. Ini kan benar nggak? Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu apa? Memberi salam. Padahal firman Tuhan katakan beri salam. Karena saat kita memberi salam, salam itu akan turun dalam hidup kita. Shalom, salam itu shalom. Ya, itu bahasanya itu. Setiap kali kita memberi salam, salam itu akan turun dalam hidup. Kalau kita tidak memberi, hidup kita yang tidak ada damai. Benar nggak? Biasa, coba lagi makan sama-sama, terus satu yang kebetulan kita tidak suka ada duduk di situ juga. Kira-kira makanan lobster pun rasanya kayak apa? Benar nggak? Oleh karena itu, padahal dia benar nggak pada itu? Amin. Oleh karena itu, selesai. Hanya karena apa? Mempertahankan manusia. Karena ini ada satu yang selalu ingin lebih dari ini, yaitu manusia kita. Namanya ego. Ego ini paling bahaya. Semua peperangan yang ada di dunia ini karena ego. Yang Iran mempertahankan itu karena ego. Amerika bikin begini karena apa? Ego. Manusia ingin tetap juara di saya, negara yang paling kuat. Xi Jinping juga diam-diam, tapi ada main-main di belakang. Putin ada ini, tetapi aku repot dengan urusan Ukraina. Saudara-saudara, oleh karena itu hari ini biarlah siapa di sini yang rindu untuk bilang, Tuhan, saya mau seperti apa yang Engkau ajarkan, supaya aku makin mendekati dengan Bapa di surga. Bapa surga sempurna, saya pun belajar untuk berjalan supaya sempurna. Amin. Dan belajar dari ulang lagi, tidak ada musuh, tidak ada yang balas dendam, tidak ada yang hidup masih bermusuhan dengan siapa lagi. Ingat, ini Tuhan Yesus ajar. Kalau kita pengikutnya, kita harus ikut, bukan? Oleh karena itu hari ini, mari kita berdoa. Kita katakan kepada Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri dengan satu kerinduan. Bapa Surgawi, Engkau sempurna. Engkau sempurna. Bukan saja karaktermu, siapakah Engkau, atributmu, semua yang luar biasa. Tapi perbuatanmu pun sempurna dalam menciptakan saya, dalam menciptakan saudaraku, dalam menciptakan alam semesta ini. Semuanya Engkau yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, hari ini saya mau belajar, karena ini adalah tujuan hidup yang indah, agar kami menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Tolong angkat Tuhan semua yang mengganggu untuk menjadi sempurna. Ego kami, kemarahan kami, kebencian kami, semuanya diangkat supaya kami dapat melakukan dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan di atas bukit itu. Bapa Surgawi, kami tidak kuat dengan kekuatan kami sendiri. Oleh karena itu kami mengangkat tangan. Mari semua kita angkat tangan kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, saya tidak mampu. Katakan, saya tidak mampu, Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang memampukan aku. Berikan kekuatan kepadaku untuk melakukan apa yang Engkau ajarkan. Karena apa artinya mengikuti Engkau seluruh hidup kami, tetapi apa yang Kau ajarkan tidak kami lakukan. Mari Tuhan, bentuk kami Tuhan. Bentuk kami supaya karakter kami makin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus dan dengan seperti Bapa
Karena Tuhan Yesus adalah gambar Bapa dalam pribadi manusia. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau belajar kalau orang sakitin kami berdoa untuk orang itu. Tuhan, kami belajar untuk orang yang menghina, menganiaya kami akan terus berdoa sampai Tuhan yang melihat hidup kami dan iman yang sejati dari kami. Tuhan, kalau orang memaksa kami untuk memberikan baju kami akan berikan jubah kami. Orang memaksa kami untuk berjalan 1 mil, kami akan berjalan 2 mil. Tuhan, berikan kami kekuatan supaya kami berbeda dan nama-Mu dipermuliakan di dalam seluruh hidup kami. Kami ada terang Kristus yang bercahaya di dalam hidup kami. Mari Tuhan, kerjakan terus dalam hidup kami. Angkat segala macam kesombongan kami, karena kesombongan itulah yang memisahkan kami dengan Engkau. Tapi hari ini biarlah dengan kerendahan hati, seperti Tuhan Yesus telah memberikan contoh kepada kami, biarlah kami hidup di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Biarlah Tuhan kami tidak hidup hanya tanpa tujuan, tapi kami memiliki tujuan yang mulia, yaitu kami makin dibentuk, makin serupa dengan Bapa di sorga. Karena fellowship kami Tuhan itu akan dilihat dari bagaimana kami dibentuk dari apa yang diajarkan dan diperintahkan. Terima kasih hari ini Tuhan. Mari saudara-saudara, sekali lagi taruh tangan kita di dada dan ikut doa dan katakan, Tuhan Yesus, terus perbaharui saya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Orang-orang yang dekat akan melihat transformasi kehidupan dan lapar dan haus akan Engkau ada di dalam hidup kami. Seperti rusa yang rindu sungai yang hidup, biarlah kami bagaikan pribadi yang rindu akan firman yang hidup itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan berhenti berbicara, tapi Engkau mampu Tuhan, mampukan kami. Biarlah hari ini Tuhan, Engkau pulihkan apa yang telah rusak selama ini karena manusia dan karena pekerjaan iblis. Tetapi hari ini kami ingin dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga tidak ada satu dari kami yang saling berbicara negatif tentang satu yang lain, tetapi kami boleh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Dan sebentar Tuhan, Engkau lanjutkan dengan apa yang Engkau inginkan. Itulah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.